Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Arnita. Saya berasal dari kelas 3B dengan NPM A1L0200208. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang terapi feminis dengan mata kuliah pendekatan konseling bab 12 dari e-book. Dengan dosen mata kuliah saya yaitu Bapak Iwayan Darmayana. Yang pertama ada terapi feminis. Terapi feminis menempatkan persimpangan gender, sosial lokasi, dan kekuatan pada inti dari proses terapeutik. Terapi feminis adalah dibangun di atas premis bahwa penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik konteks yang berkontribusi pada masalah seseorang untuk memahami orang itu. Perspektif ini memiliki implikasi yang signifikan untuk pengembangan teori konseling dan bagaimana praktisi melakukan intervensi dengan populasi klien yang beragam. Kemudian awal mula feminis dapat ditelusuri ke akhir 1800-an, tetapi ini adalah gerakan wanita tahun 1960-an yang meletakkan dasar bagi pengembangan terapi feminis. Kemudian pada tahun 1960-an, perempuan mulai menyatukan suara mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan pembatasan dan membatasi sifat peran perempuan tradisional. Kemudian penelitian tentang bias gender muncul pada tahun 1970 yang membantu ide terapi feminis lebih lanjut. Dan organisasi formal mulai mendorong perkembangan Oppmann dan definisi terapi feminis. Kemudian di antara mereka adalah Asosiasi untuk Women in Psychology atau AWP dan berbagai upaya oleh American Psychological Association atau APA. Kemudian pada tahun 1980-an ditandai dengan upaya untuk mendefinisikan terapi feminis sebagai entitas dalam haknya sendiri menurut Ernst tahun 1993, dan terapi individu menjadi yang paling sering dipraktekkan bentuk terapi feminis, yaitu menurut Hesketh tahun 1981. Karya Gilligan tahun 1982 tentang pengembangan moralitas perawatan pada wanita dan karya Miller tahun 1986 dan Sarjana Stone Center dalam mengembangkan model self-in relation atau sekarang disebut dengan model relasional budaya yang berpengaruh dalam evolusi kepribadian feminis teori. Kemudian feminis liberal berpendapat untuk transformasi dari menerima peran gender tradisional menjadi menciptakan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk feminis liberal, tujuan utamanya yaitu sebagai pemberdayaan pribadi wanita individu, martabat, pemenuhan diri, serta kesetaraan. Kemudian tujuan utama lainnya yaitu menghilangkan praktik psikoterapi yang telah mendukung asosialisasi tradisional dan didasarkan pada pandangan bias tentang perempuan dan laki-laki menurut Ernst tahun 2004. Kemudian feminis budaya percaya bahwa penindasan berasal dari devaluasi masyarakat terhadap kekuatan, nilai, dan peran perempuan. Feminis budaya juga menyoroti nilai saling ketergantungan atas visualisme menurut Ernst tahun 2004. Bagi feminis budaya, tujuan utama terapi adalah transformasi sosial melalui pemasukan nilai-nilai feminim seperti kerjasama, altruisme, keterbukaan, dan dalam hubungan budaya. Feminis radikal fokus pada penindasan perempuan yang tertanam dalam patriarki dan berusaha mengubah masyarakat melalui aktivisme dan pemerataan kekuasaan. Radikalisme berusaha untuk mengidentifikasi dan mempertanyakan banyak cara di mana patriarki mendominasi setiap bidang kehidupan, termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah hubungan gender, mengubah lembaga-lembaga sosial, dan meningkatkan seksual dan prokreasi diri perempuan tekad. Kemudian feminis postmodern memberikan model untuk mengkritik pendekatan tradisional dan feminis lainnya, mengatasi masalah apa yang merupakan realitas dan mengusulkan beberapa kebenaran sebagai lawan dari satu kebenaran. Perspektif modern didasarkan pada asumsi bahwa realitas tertanam dalam hubungan sosial dan sejarah konteks diciptakan secara sosial dan direproduksi melalui kekuasaan hubungan menurut Ernst tahun 2004. Feminis lesbian memiliki kesamaan dengan banyak aspek feminis radikal. Dua perspektif memandang penindasan perempuan terkait dengan heteroseksisme dan citra seksual wanita. Perspektif ini membutuhkan teori feminis untuk memasukkan analisis persimpangan identitas ganda seseorang dan hubungan mereka dengan penindasan tersebut. Terapi feminis juga menekankan bahwa harapan peran gender masyarakat secara mendalam mempengaruhi identitas seseorang sejak lahir dan menjadi sangat berbutir dalam kepribadian orang dewasa. Menurut Prochaska dan Northcross tahun 2010 menunjukkan bahwa harapan peran gender cenderung menghasilkan rasa diri yang salah dan memaksa perempuan untuk menerima peran gender yang
stereotipkan. Perempuan diharapkan menjadi nona untuk tidak bersumpah, memukul, ataupun marah. Mereka harus berusaha untuk menyenangkan pria dan di atas semua, dan jangan pernah menyinggung atau terbaik seorang pria. Kemudian yang kedua ada yang prinsip terapi feminis, pribadi bersifat politis, yang didasarkan pada asumsi bahwa masalah pribadi atau individu yang dibawa individu ke konseling berasal dari konteks politik dan sosial. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap perubahan sosial. Terapi feminis bertujuan tidak hanya untuk individu perubahan, tetapi untuk perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, adanya suara dan cara mengetahui perempuan dan anak perempuan dihargai dan pengalaman mereka dihormati. Kemudian yang keempat, adanya hubungan konseling bersifat egaliter. Perhatian terhadap kekuasaan yang sentral dalam wanita. Terapi feminis menyadari bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan terapeutik, sehingga mereka berusaha untuk menghubungkan egaliter, mengingat bahwa klien adalah ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Tujuannya yaitu mengalihkan kekuatan dan hak istimewa untuk suara dan pengalaman mereka yang datang ke konseling dan jauh dari mereka yang menyampaikannya, menurut Brown tahun 2010. Kemudian yang kelima, adanya fokus pada kekuatan dan definisi ulang dari tekanan psikologis. Feminis terapi memiliki hubungan konflik dan ambivalen dengan pelabelan diagnostik dan model penyakit mental menurut Brown tahun 2010. Kemudian yang ketiga, adanya pembingkaian ulang dan pelabelan ulang. Seperti biblioterapi, pengungkapan diri terapis, dan pelatihan ketegasan, pembingkaian ulang tidak unik untuk terapi feminis. Namun, pembingkaian ulang diterapkan secara unik dalam terapi feminis. Membingkai ulang termasuk pergeseran dari menyalahkan korban ke pertimbangan faktor sosial di lingkungan yang berkontribusi terhadap masalah klien. Dalam membingkai ulang, daripada berdiam secara eksklusif pada faktor intrapsikis, fokusnya adalah pada pemeriksaan sosial atau politik ukuran. Kemudian adanya pelabelan ulang adalah intervensi yang mengubah label atau evaluasi yang diterapkan pada beberapa karakteristik perilaku. Kemudian yang keempat, adanya keterbatasan dan kritik terhadap terapi feminis. Terapi feminis tidak mengambil sikap netral, bahwa mereka percaya terapi adalah proses yang berorientasi pada nilai. Mereka meningkatkan pentingnya konselor mengklarifikasi nilai-nilai pribadi dan profesional dan menyadari dampak potensial dari nilai pada klien. Feminis terapi juga harus tetap menyadari nilai-nilai mereka sendiri dan secara eksplisit berbagi nilai-nilai ini dengan klien yang dengan cara yang tepat waktu, dan penuh hormat untuk mengurangi risiko pengenaan nilai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.